untuk mensupervisi akademik ibu ke dalam kelas. Mungkin ada beberapa hal mungkin yang perlu kita sepakati. Yang pertama yaitu mungkin saya akan mensupervisi akademik ibu di kelas. Kira-kira apa topik yang mau ibu laksanakan untuk supervisi akademik besok? Tentang siapa ibu? Jadi mungkin topik yang digunakan bagaimana pelaksanaan dalam kegiatan yang mau dilaksanakan besok, perencanaan yang mau dilaksanakan untuk kegiatan besok. Kita akan mengisi pola operasi dengan gambarnya kendaraan darat. Terus kita ada kendaraan daratnya berupa mobil atau sepeda yang lainnya, begitu mencari dengan area berhitungnya, yaitu dengan angkanya. Terus di area area sini anak-anak itu bermain dengan plastisin, yaitu tentang bermain dengan plastisin membuat kendaraan yang dari darat. Terus yang berikutnya yang keempatnya, anak-anak udah bisa mengenal atau menuju tulisan kendaraan yang dari darat seperti mobil. Terus dengan kegiatan yang ibu rancang ini, apa tujuan ibu untuk memberikan kegiatan ini kepada anak? Tujuan kegiatannya? Tujuan kegiatannya apa yang mau ibu kembangkan dengan kegiatan ini? Tujuan kegiatannya itu anak-anak dapat mengetahui kendaraan apa saja yang ada di darat. Terus anak-anak bisa menghitung kendaraan yang dibuat dengan gambarnya. Terus dengan bermain plastisin, anak-anak bisa untuk menciptakan sendiri dengan plastisin itu bagaimana dia membuat gambar sketsa gambarnya. Berarti tujuannya pertama yang mau ibu kembangkan berarti kalau untuk membuat berarti kognitif fisik motorik anak gitu ya. Jadi kalau dengan menggunakan plastisin berarti mengembangkan motorik halus anak. Kemudian dengan membedakan berarti tentang kognitif anak. Jadi tujuannya di sini ibu itu mengembangkan kognitif dan fisik motorik anak. Kemudian lagi bu, sebelum dalam pelaksanaannya media-media yang digunakan. Media yang digunakan itu kita buat sendiri ya, dengan gambar mobil. Kita buat gambarnya sendiri, jadi anak mengenal ini namanya kendaraan dari darat seperti mobil, sepeda, motor, misalnya anak Ya, berarti di sini saya sudah dapat gambaran apa yang besok mau dilaksanakan pada kegiatan supervisi besok. Jadi ya, mudah-mudahan kegiatan kita di jam 12 besok lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, terima kasih Jana. Iya, pintar ya sayangnya. Anak Lena udah pintar semua. Dah. Coba lihat Lenanya lagi. Sayang, duduk sayang. Ya. Anak pintar. Iya, semangat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong istirahat.
mungkin kita akan bincang-bincang sedikit mengenai mungkin perasaan Bu Erna selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana perasaan Bu Erna waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Waktu melakukan pembelajaran di kelas kemarin, karena saya dinilai sama ibu, karena saya agak tegang juga gitu Bu, agak takut juga gimana, karena anak-anak yang dihadapi itu belum fokus untuk pembelajaran. Di dalam pembelajaran kan memang ada juga anak-anak untuk fokusnya sekitar 5 menit atau 10 menit. Selebihnya agak kurang lah Bu, anak-anak itu udah banyak yang bermain, yang berbicara sama teman. Jadi kendala saya di dalam pembelajaran yang dilakukan waktu membuat kegiatan untuk anak, udah bisa Bu, tapi di dalam mengenal huruf, mengenal huruf, jadi anak-anak ini masih belum semua lagi Bu, masih separuh gitu, belum semua. Jadi mungkin ini masalah perasaan bagi Bu Erna ya. Ini mungkin perasaan yang Bu Erna rasakan kemarin, mungkin ada rasa was-was, rasa galau, rasa gimana gitu karena diobservasi ya Bu Erna ya. Padahal ini kegiatannya udah setiap hari kita laksanakan. Walau mungkin kita udah biasa melakukannya ya, tapi karena mungkin ada observasi atau mungkin ada penilaian dari orang lain gitu kan. Nah, itu masalah perasaan. Sekarang apa kendala-kendala yang Bu Erna hadapi selama melaksanakan kegiatan di kelas tadi di observasi kemarin? Ya, kendala yang dihadapi waktu observasi saya di dalam kelas itu, waktu anak di dalam pembelajarannya itu anak-anak kan ada juga yang fokus, ada yang enggak. Tapi kan untuk fokus anak usia dini kan sekitar 5 menit atau 10 menit udah gitu nah Bu. Tapi kalau dalam pembelajaran mengenal huruf, anak-anak tuh tertariknya dengan dengan kegiatan-kegiatan yang begitu menarik bisa gitu Bu. Tapi kalau udah mengenal huruf, dia kalau ada dengan madingnya bisa dia, tapi kalau nggak dengan madingnya, kalau nggak ada pembelajaran yang dia nggak begitu menarik sama dia. Berarti kendala yang utamanya yang Bu Erna rasakan berarti kurang fokusnya anak ya dalam mengikuti kegiatan yang Bu Erna berikan. Nah, kalau kemarin itu kira-kira Bu Erna dalam tujuan pembelajarannya apa kemarin memang yang diberikan kepada anak? Tujuan pembelajarannya kemarin yang dilakukan kepada anak-anak bisa membuat skrip dari rumah gitu Bu. Dia bisa mengapakan dengan skripnya, bisa bikin rumah, udah bisa nah Bu. Tapi ada juga sebagian yang belum rapi, yang karena yang dituntut itu kan bukan hasil Bu, tapi apa namanya itu Bu, prosesnya. Oh, berarti kemarin tujuan Bu Erna ke motorik kasar anak ya? Iya. Ya, ke motorik kasar apa motorik halus itu? Motorik halus anak ya. Berarti membangun dengan stick membangun rumah. Oh, itu mungkin tujuan kemarin dan berarti fokusnya ke motorik halus. Iya. Kemudian tadi Bu Erna sudah mengatakan bahwa kendala yang paling utama dihadapi adalah tentang fokusnya anak yang kurang maklum ya. Kalau anak usia dini kan memang fokus mereka itu 5-10 menit sudah luar biasa. Nah, sekarang apa kira-kira yang mau Bu Erna lakukan untuk merangsang anak ini biar lebih fokus lagi gitu? Memberikan perhatian kepada anak, terus yang memberikan pengarahan dengan memberikan pelajaran yang menarik seperti kita bikin reading, bikin huruf-huruf dengan bisa yang ditempel, dia memberikan sendiri, menyental sendiri kan menarik dengan anak-anak. Jadi untuk mengajak anak lebih fokus lagi, kegiatan yang mau Bu Erna lakukan yaitu dengan banyaknya itu menempelkan untuk mading ini. Untuk yang ditempel hurufnya. Berarti anak terlibat langsung ya, berarti mereka yang langsung terlibat dengan kegiatan yang mau mereka laksanakan gitu, untuk mengajak anak ini biar lebih fokus lagi. Nah, kalau boleh tahu nih kira-kira seandainya dalam kefokusan anak ini yang telah Bu Erna laksanakan, kalau seandainya boleh dikasih grade atau nilai gitu, kira-kira di angka berapa gitu Bu Erna bisa tentang kefokusan anak ini di kelas gitu. Seandainya ada nilainya 1 sampai 10 gitu. Di angka berapa kira-kira tentang kefokusan anak yang ini setelah Bu Erna rasakan gitu.
Di angka berapa? Di angka 1 sampai 10 di angka berapa kira-kira Bu Erna bisa memberi angkanya? Di angka 7 itu. Oh, di angka 7. Berarti di angka 7 ya. Nah, nih Bu Erna udah tahu nih tentang tingkat kefokusan anak yang masih kurang, baru di angka 7. Nah, sekarang dengan kondisi saat ini, kira-kira Bu Erna beraninya di angka berapa gitu? Kalau saya beraninya sih di angka 8 itu. Oh, di angka 8. Nah, untuk mencapai di angka 8 ini, kira-kira Bu Erna apa yang mau Bu Erna lakukan untuk mencapai angka 8 ini? Dia memberikan rangsangan kepada anak di dalam belajar, terus memberikan motivasi, mendekati anak, memberikan kasih sayang, bujukan. Kalau kita mendekati untuk anak lebih lanjut, lebih baik, maka proses dan hasil itu akan bagus. Berarti hal-hal yang mau Bu Erna laksanakan untuk mencapai angka 8 ini, pertama dengan memberikan stimulus yang lebih lagi, kemudian dengan perhatian khusus gitu. Kemudian dengan memberikan media-media yang lebih bervariasi lagi gitu kan. Nah, kira-kira kapan hal ini akan Bu Erna laksanakan? Oh, di dalam pembelajaran itu kan kita udah melihat kita belum menarik bagi anak, besoknya kita berusaha lagi yang terbaik. Maksudnya dalam untuk melakukan actionnya kapan kira-kira Bu Erna laksanakan untuk mencapai angka 8 ini? Tadi kan Bu Erna udah tahu nih bahwa Bu Erna memberikan media-media yang bervariasi, kemudian alhamdulillah pada siang hari ini kita didampingi oleh kartu pengajar saya karena saya siswa TGP, dan oleh karena itu mungkin kita harapkan kepada beliau untuk memberikan masukan kepada kita dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada siang hari ini, dan kita mohonkan kepada Ibu untuk memberikan saran dan masukan. Selamat siang ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, dari percakapan Pak observasi yang telah dilakukan tadi, karena Ibu juga sudah masuk ke kelas kemarin, sudah mengobservasi diri Ibu, rasanya untuk percakapan pra observasi ini rasanya alhamdulillah bagus, sangat luar biasa. Tadi Bu Neni sudah sesuai dengan alur ceritanya, sudah menanyakan kondisinya, kemudian alasannya kenapa, presentasinya berapa, tingkat pencapaiannya berapa. Cuman mungkin sedikit tambahan dari Bu Emil mengenai tadi ada Bu Neni tadi kan menanyakan kapan pelaksanaannya. Nah, tadi Ibu Erna juga sudah menjawab mungkin minggu depan akan dilaksanakan. Nah, mungkin sedikit penguatan saja kali ya Bu ya, penguatan untuk Bu Ernanya. Tadi kan udah ditanyakan dan Bu Erna juga jawab minggu depan. Nah, minggu depan tuh kayaknya langkah apa sih yang bagus. Nah, sekarang persiapannya Ibu sudah berapa persen? Nah, kalau minggu depan berarti Ibu sudah siap kalau melakukan. Jadi istilahnya umpan balik untuk Bu Ernanya, untuk penyemangat atau untuk tahap kunci untuk Bu Erna tuh untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukannya besok sudah siap gitu. Rasanya Bu Erna dengan melakukan coaching bersama Bu Neni, oh ternyata dia plong. Nah, karena dia minggu depan tuh rasanya sudah eksekusinya saja, dia tidak memikirkan lagi tugas apa yang akan dia buat gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir tadi sedikit lagi ya Bu, mungkin kayaknya ada apa namanya, harus ada istilahnya memberikan support, memberikan motivasi lah sedikit kepada Bu Ernanya, karena gini, setiap kita berbicara, kita kan harus mengungkap pembicaraan itu dengan apa ya, dengan rasa orang ini nyaman. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan, Bu Erna juga sudah menyampaikan, sudah menanyakan perasaan Bu Erna, bahagia, sudah lega ya Bu ya rasanya karena sudah melakukan coaching. Nah, mungkin Bu Neni sedikit aja penguatan, lain kali Ibu kalaupun ada kendala di dalam kelas, apapun kendalanya, Ibu boleh curhat lagi ke saya, karena kita di sini saling berbagi atau saling berkomunikasi atau saling sharing. Nah, itu sedikit penguatan di sana. Jadi setidaknya bukan hanya sekedar kita observasi ini saja. Jadi untuk berikutnya kegiatan ini akan berlanjut. Gitu. Mungkin itu saja sedikit Bu dari saya. Nggak ada lagi, semuanya overall bagus gitu, nggak ada kendala, nggak ada apa. Ternyata Ibu Erna luar biasa juga ya, dapat menjawab pertanyaan alur kita yang memang
kalau kita tidak dari guru penggerak agak ribet menjawabnya. Tapi alhamdulillah hari ini dari Rena luar biasa. Itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi